Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1021 tidak ada pilihan. Dion mengerutkan kening. Jika aku punya darahnya, mengapa aku memerlukan ruangan itu? Jelaskan dengan jelas. Dion kehilangan kesabaran dengan roh. Karena hal itu tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya, dia enggan menghadapinya. Untuk meningkatkan darah binatang buas, Anda membutuhkan esensi darah, bukan darah biasa. Namun, tidak mungkin menerima esensi darah tanpa kesengajaan makhluk itu. Bagaimana mungkin seseorang yang lemah sepertimu memaksa naga untuk rela memberimu esensi darahnya? Roh itu mendengus dengan jijik. Maksud Anda, The Origin Beast Room hanya membutuhkan darah biasa, bukan esensi darah. Dion terkejut. Menggunakan darah normal untuk meningkatkan garis keturunan Anda? Itu bahkan lebih menantang daripada ruang pemakan senjata. Menara apa ini? Tunggu, apakah ini juga berlaku untuk manusia? Meskipun agak sadis dan jahat memikirkan menguras manusia demi garis keturunannya dan sekutunya. Dion bukanlah tipe orang yang merasa bingung secara moral ketika harus berurusan dengan musuh-musuhnya. Misalnya, dia tidak segan-segan menguras seluruh darah anak. Jika jenderal iblisnya mendapatkan jejak darah malaikat seperti yang dimiliki klan kaisar raksasa, kekuatan mereka akan meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Anda tidak memiliki akses lantai yang cukup tinggi untuk melakukan hal ini dengan manusia. Roh itu berkata dengan dingin. Apa-apaan? Apa perbedaan antara binatang dan manusia? Jika menurutmu tidak ada perbedaan, mengapa kamu repot-repot bertanya? Roh itu jelas tidak memberi kelonggaran bagi Dion. Binatang pada dasarnya lebih selaras dengan surga. Inilah mengapa mereka dipilih untuk mewakili berbagai keinginan, seperti naga dengan keinginan berdaulat dan hamster surgawi dengan keinginan waktu. Karena mereka lebih disukai oleh alam semesta, relatif lebih mudah bagi mereka untuk menelusuri kembali darah mereka ke asal-usulnya. Inilah sebabnya, meskipun jarang, Anda mendengar ular menjadi naga, namun Anda tidak sembarangan mendengar manusia normal menjadi malaikat. Ada penghalang yang jauh lebih kuat bagi manusia dibandingkan dengan binatang. Dion menghela nafas. Sayangnya, ini adalah satu lagi penjelasan kedap udara dari roh menara. Jelas, meskipun penuh kebencian, namun tetap mengikuti aturan. Itu tidak akan mempersulit Dion dengan sengaja. Tunggu, Dion tiba-tiba berhenti. Kamu bilang aku belum punya akses yang cukup tinggi. Apakah itu berarti akan ada hari di mana aku punya akses yang cukup tinggi? Anggap saja aku tidak punya banyak harapan padamu. Dengan kata-kata terakhir itu, roh menara menghilang. Meninggalkan Dion sendirian. Setelah melihat sekeliling, Dion hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia sudah menduganya, setelah memastikan bahwa Evangeline dan Little Rose telah menghilang, dia merasa aneh. Saat itu, Dion mendengar ketukan dari pintu depan. Siapa yang mungkin mengetuk pintu wakil guru? Mungkinkah itu Valet lagi? Dion merasakan getaran di punggungnya. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan wanita itu lagi. Ketika Dion sampai di pintu dan membukanya, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu bukan Valet, melainkan Donari. Apa yang kamu lakukan di sini? Dion bertanya dengan heran. Meskipun status kekeluargaan Donari tinggi, dia tetaplah murid batiniah. Sangat jarang mereka diizinkan masuk ke inti sekte seperti ini. Kamu di sini, kata Donari sambil melewatinya dan mengabaikan kebingungan Dion. Kenapa aku tidak berada di sini? Tidak ada yang mendengar apapun darimu selama lebih dari 2 minggu. Kamu tidak muncul setelah lembah ditutup, bahkan setelah kami semua menunggu berjam-jam untukmu. Ditambah lagi, uji coba murid resmi akan segera dimulai. Mereka memutuskan untuk memberi kami waktu 1 bulan setelah lembah terbuka untuk menyesuaikan diri dan menyerap keuntungan yang kita peroleh, jadi hanya ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Menunggu berjam-jam, kenapa kamu melakukan itu? Dion tertawa, tapi dalam hati, dia mencibir. Alasannya jelas, Donari mengangkat bahu, sama sekali tidak menyadarinya. Aku juga kesal, ada hal yang lebih baik untuk kulakukan daripada menunggumu. Kenapa kamu begitu penting? Donari berhenti melihat sekeliling dan kembali ke Dion, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia sedang mencoba memikirkan sesuatu. Perasaannya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di kuadran itu, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia hampir gagal beresonansi dengan warisannya pada waktunya karena jiwanya rusak parah. Fakta bahwa dia baru saja berhasil melakukannya adalah sebuah keajaiban, tetapi pada saat yang sama, kemarahannya terhadap keluarganya dan kuadran ren jiwa ini semakin bertambah setelah pengalaman itu. Dia merasa seharusnya dia bisa berjalan-jalan di lembah inti bersama dengan semua jenius lainnya, tapi dia terjebak di lembah bagian dalam. Dia benci rasa rendah diri itu. Bagaimana kabar Firve? Tiba-tiba Dion bertanya. Dia juga tidak kembali. Kami berasumsi dia bersamamu. Dion menghela nafas.
Tampaknya Firver mendengarkannya. Itu bagus. Jika dia kembali, dia pasti akan dibawa pergi. Karena Evangeline tidak terlibat dalam apa yang dia pikirkan, dia memutuskan untuk melanjutkan rencana awalnya. Dia tidak bisa membiarkan semuanya apa adanya. Hal itu tidak hanya tidak adil bagi mereka yang menderita, tetapi juga tidak adil bagi tuan dan klannya. Mereka mempunyai warisan yang dibangun di sini dan dihancurkan oleh keserakahan. Dion menghela nafas dan menguatkan dirinya. Mengingat situasi saat ini, dia berada dalam keterbatasan waktu. 2 minggu dari sekarang, sekte tersebut akan membuka dunia mistik demi ujian muridnya. Tapi, Dion merasa Soul Market akan melakukan penjualan terakhirnya dan ditutup bahkan sebelum itu. Alasannya adalah karena para penggarap iblis kemungkinan besar ingin mengambil bagian dalam harta karun dunia mistik juga. Sederhananya, waktu hampir habis. Jika Dion mengizinkan penggarap iblis masuk tanpa dia di sana, klan binatang surgawi akan terancam ketahuan. Namun, jika dia tidak berurusan dengan Soul Market, jutaan, bahkan miliaran nyawa akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, Dion tiba-tiba memikirkan hal lain, Arthurian. Contoh nama yang ditempatkan pada pilar malu adalah peristiwa besar yang melibatkan pembunyian bel pusat sekte tersebut. Untuk konteksnya, bel tersebut sangat keras sehingga seluruh planet dapat mendengar panggilan dan bunyinya. Kemungkinan besar hal itu terjadi saat Dion sedang tidur. Namun, alasan mengapa bel itu mencapai sejauh ini bukan karena secara fisik sangat keras, melainkan karena bel itu mengirimkan getaran yang bergema di dalam jiwa. Agar Dion bisa tidur melalui itu. Apa yang terjadi saat dia tidak melakukannya? Saat Dion hendak bertanya kepada Donari tentang hal itu, secara kebetulan belaka, suara lonceng keras mulai terdengar di benak mereka semua. Suara keras yang mengingatkan kita pada lonceng gereja kuno mengguncang planet katedral, menyebabkan miliaran penduduknya tanpa sadar memandang ke langit. Bahkan sebelum Dion dapat bereaksi dengan benar, raungan yang dipenuhi amarah meletus dari pusat Soul Rending Peak. Langit di atasnya pecah, lingkaran gelombang suara yang konsentris menyebarkan awan itu sendiri dan memasuki atmosfer yang tinggi. Surgawi, Dion mengangkat alis, tapi kemudian dia mengerti. Satu-satunya makhluk surgawi dari sekte ini adalah tetua dan tuan inti mereka. Penatua inti adalah mereka yang baru saja menerobos dan tidak bisa lebih dari surgawi kelas 5. Sedangkan masternya kemungkinan besar adalah surgawi kelas 5 atau 4. Apapun yang terjadi, karena mereka adalah makhluk surgawi dan tidak ditindas seperti Dion, dia tetap harus menganggapnya serius. Selain itu, makhluk surgawi mengaum dalam kemarahan tepat setelah bel pusat dibunyikan. Tidak diperlukan banyak kekuatan otak bagi Dion untuk memahami bahwa kemungkinan besar ayah Valet bereaksi setelah mengetahui apa yang terjadi di lembah. Anehnya, butuh waktu 2 minggu bagi Valet untuk memberitahu ayahnya. Mungkin dia hanya mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kisahnya, dan itu memang masuk akal. Donari tampak memucat saat mendengar suara gemuruh. Lagi pula, kediaman sang guru tidak terlalu jauh dari kediaman Evangeline dan dia masih seorang pengumpul esensi. Namun, Dion terkesan karena dia mengingat kembali dirinya sendiri sebelum dia bisa membantunya. Yah, kurasa kita tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Dion mengangkat bahu. Salah satu aturan sekte mengamanatkan bahwa setiap anggota bersedia hadir ketika bel pusat dibunyikan. Jika bukan karena aturan itu, Dion tidak akan ambil pusing. Ini juga satu-satunya saat murid dengan peringkat lebih rendah diizinkan memasuki sekte inti. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1022 tuduhan. Tidak lama kemudian setiap murid yang ada telah memasuki alun-alun sekte inti. Sama mendominasi seperti biasanya, pilar peringkat dan pilar rasa malu berdiri di tengah-tengah. Di atas mereka, sekelompok individu kuat berdiri di udara, menarik kekaguman semua orang yang melihatnya. Mereka adalah tetua inti sekte tersebut. Meski hanya ada 5 orang, masing-masing dikagumi sebagai ahli terbaik di kuadran ke-98. Berdiri di tengah-tengah 5 pria dan wanita tua keriput ini adalah seorang pria tabah, relatif lebih muda dibandingkan para tetua lainnya. Jelas bahwa dia jauh lebih berbakat daripada mereka dan telah masuk ke peringkat surgawi pada usia yang jauh lebih muda. Melanggar dari tingkat kesucian ke alam celestial memberi tambahan 5.000 tahun kehidupan. Jika Anda sudah menua di alam suci, membalikkannya semudah menerobos. Namun, jelas bahwa para tetua ini menyerahkan sebagian besar umur mereka demi kesempatan menerobos ke alam surga, membuat budidaya mereka menjadi hampa dan tidak berarti. Sederhananya, seseorang seperti anak bisa membunuh mereka berlima tanpa berkedip, bahkan jika dia ditekan. Namun, kuadran ke-98 adalah semacam akuarium. Semua orang di sini tahu bahwa para tetua ini semuanya adalah makhluk surgawi yang kuat, jadi mereka menghormati mereka. Meski begitu, mereka jauh lebih menghormati Master of Soul Rending Peak. Dia adalah seorang ahli sejati yang bahkan berhasil melangkah ke lantai surgawi menara. Jika dia tidak begitu luar biasa,
Bagaimana dia bisa menolak keluarga Kaedes dan Jafari dari posisi Master Sekte yang telah mereka pegang begitu lama? Namun, pria yang mereka hormati ini sangat marah hari ini. Dia memancarkan aura yang memaksa setiap orang untuk memalingkan muka, tidak mampu menatap matanya sama sekali. Di sebelahnya, seorang gadis cantik menempel di lengannya sambil menangis. Bahunya gemetar, dan bahkan sentuhan ayahnya tidak bisa menghentikan napasnya yang tak henti-hentinya. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menyadari bahwa gadis ini adalah Valet, putri satu-satunya dari Sekte Guru. Semua orang tahu betapa sang guru sangat menyayangi putrinya. Meskipun ada rumor bahwa guru menerima Evangeline sebagai wakil guru karena semacam nepotisme licik. Mereka yang mengenal guru memahami bahwa ini tidak benar. Ini hanyalah fitnah tak berdasar yang didasari oleh kecemburuan para tetua terhadap bakat dan masa muda Evangeline. Sebenarnya sang guru telah lama kehilangan istrinya. Dia kembali ke kuadran rumahnya bersama putrinya sekitar 200 tahun yang lalu untuk menjadi penatua inti. Tapi, akhirnya mendapat tempat Sekte Master. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi dengan istrinya, tapi ada berita kecil yang dimuat oleh Sapientia News Network sekitar 2 abad lalu. Berbeda dengan SNN saat ini, SNN pada masa itu tidak memiliki internet, sehingga mereka menyebarkan berita dengan cara yang relatif normal yang melibatkan rangkaian informasi. Susunan informasi ini memiliki kegunaan yang terbatas, dan batas atas tersebut menentukan berapa banyak informasi yang dapat ditransfer sebelum hancur menjadi debu. Itu adalah aturan sekte untuk memeriksa semua tetua dan terutama Master Sekte, sehingga Master Sekte tidak punya pilihan selain menyerahkan informasi ini kepada Dewan Tetua. Dari sinilah mereka mengetahui apa yang terjadi pada istri guru. Ternyata seorang pewaris kuadran 74 menyukai istrinya dan menjadikannya sebagai selir. Tentu saja, sang guru mencoba melawan. Tetapi meskipun dia secara individu kuat, dukungannya tidak ada. Kuadran ke-98 terlalu lemah. Karena itu, tidak ada yang bisa dia lakukan di hadapan lusinan makhluk surgawi, masing-masing lebih berbakat dari yang sebelumnya, dan banyak dari mereka hampir menjadi ahli formasi Dao. Selain itu, tidak seperti Soren Kuadran yang memiliki rumor bahwa hanya ada satu ahli formasi Dao yang masih ada dalam legenda. Tidak ada keraguan bahwa kuadran ke-74 memiliki 1 atau 2 leluhur pada level tersebut. Sang guru hanya bisa menerima tamparan di wajah ini dan membawa putrinya pergi serta menyembunyikan kebenaran darinya. Mengetahui kisah ini, tidak mengherankan jika sang guru memperlakukan putrinya sebagai sumber kehidupannya. Siapapun yang berani memperlakukannya dengan buruk akan menimbulkan kemarahannya, tidak peduli bagaimana keadaannya. Dia tidak akan membiarkan putrinya menghadapi keluhan apapun. Itu juga karena Arthurian tidak berani melaporkan bahwa istana peringkat pertamanya diambil oleh Valet dengan cara curang. Pada saat itu, udara terdistorsi ketika aura yang lebih kuat mulai muncul. Keempat keluarga yang akan datang, keluarga Novrel, Mogi, Acor dan Koudri semuanya mengirimkan pejabat tinggi untuk memeriksa situasinya. Faktanya, mereka tidak memiliki status yang cukup tinggi untuk mengirim siapapun kecuali kepala keluarganya. Jika mereka mengirim orang tua berpangkat lebih rendah, itu akan dianggap tidak hormat. Namun, yang mengejutkan semua orang, kepala keluarga Kaedes juga muncul. Di belakangnya, semua orang mengenali Arthurian dan bisa melihat kegelisahannya saat dia menggunakan aura mengesankan dari kepala keluarga untuk bersembunyi. Semua orang bingung tentang apa yang sedang terjadi. Sampai kepala keluarga Kaedes muncul, seberapa serius situasinya? Saat semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi, 2 kelompok lagi muncul. Sekelompok tetua dari katedral muncul, mengenakan jubah putih dan konservatif. Mereka memancarkan aura keluhuran dan kesucian yang membuat orang-orang di bawahnya hampir ingin bersujud kepada mereka, apalagi saat melihat Bunda Biara. Reputasinya pun tak kalah disukai jika dibandingkan dengan Evangeline. Tapi, kelompok kedua sedikit mengejutkan. Itu dipimpin oleh seorang wanita cantik dengan rambut putih panjang bahkan melebihi mata kaki. Baru setelah sedikit bertanya, mereka yang kurang mendapat informasi mulai mengenalinya sebagai pemegang kunci baru di kuadran mereka, Lilith. Dia diikuti oleh 2 adik laki-lakinya dan sekitar 10 atau lebih penggarap iblis lainnya termasuk Sokzak. Pada saat yang sama, gaun putihnya yang mengalir memberinya keanggunan yang bahkan melampaui sang ibu. Saat ini, semua orang sudah ada di sini. Bahkan pemegang kunci dan anggota cabang keluarga Kaedes di masa lalu ada di sini. Dia biasanya memiliki senyuman yang tenang dan ramah di wajahnya, tapi hari ini semua orang jarang melihat sisi serius dari dirinya. Jelas sekali dia juga bingung dengan apa yang terjadi. Tentu saja, Dion dan Donari juga termasuk di antara kerumunan itu. Dion bukan penggemar berdiri di belakang, jadi dia sudah berjalan ke depan para murid inti. Faktanya, dia meremehkan kenyataan bahwa orang-orang ini berdiri di atasnya, jadi dia melompat ke udara, berdiri sendirian dengan sayap mengepak dengan lembut. Sungguh pemandangan yang aneh untuk dilihat.
8 kelompok yang memiliki tingkat prestise dunia lain di kuadran ke-98, dan 1 kelompok pemuda yang tidak pada tempatnya. Kepala keluarga dan pendeta katedral mengerutkan kening saat pandangan mereka beralih ke Dion. Mereka mulai mengeluarkan tekanan yang jelas-jelas menyuruhnya untuk turun, tapi dia mengabaikannya, malah menguap dan melakukan peregangan. Dion mendengus dalam hati, menurut orang-orang ini siapa mereka yang berdiri di atasnya? Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka dalam pertempuran sendirian. Orang-orang ini hanya bisa berkeliaran secara merajalela di kuadran lemah ini dan tidak di tempat lain. Kepala keluarga dan pendeta baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika kepala valet tersentak ke atas dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Itu dia ayah. Dia menunjuk pada seorang pemuda tertentu, air mata mengalir di wajahnya dengan suaranya yang serak. Dialah yang siapa? Valet menangis terseduh-seduh, membuat hati semua orang hancur saat mereka memandangnya. Dia tampak sehalus boneka porselen. Siapa yang berani menyakiti gadis muda secantik itu? Dialah yang mencoba memperkosaku. Bahkan Dion pun tertegun hingga kebingungan karena jari valet diarahkan bukan ke arah Arthurian yang berada jauh ke kiri dan masih bersembunyi, melainkan dirinya. Dion benar-benar terpana, tapi selain cahaya aneh di matanya, dia tidak bereaksi lain. Dia sudah lama mengetahui kepribadian valet yang seperti ular. Kenapa dia masih terkejut setelah mendengar ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1023 tidak cukup. Namun Arthurian sangat terkejut dengan kejadian ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia repot-repot meminta bantuan pada pamannya? Kecuali, apakah karena pamanku valet berbohong? Atau apakah karena Dion membuatnya marah? Di darat, Donari yang sombong seperti Dion dan setengah melayang di udara, berhenti, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Dia telah bersama Dion ketika bel dibunyikan, dan dia juga berada di sana ketika mereka mendengar suara gemuruh bersama. Agaknya, jika Dion melakukan ini, dia akan segera mengetahui bahwa kemarahan Tuhan ditujukan padanya dan bel pusat pemenuhan hukumannya. Jika dia mengetahui semua ini, mengapa dia datang ke sini? Tidak ada satupun yang masuk akal. Tidak hanya dia datang, dia juga berdiri di langit, sendirian dan tanpa perlindungan. Mungkinkah seseorang sebodoh itu? Namun, sebagai orang yang pernah bertukar pukulan dengan Dion, dia sangat menyadari karakternya. Di saat yang sama, sebagai anggota keluarga Kaedes, dia juga paham tentang tipe orang seperti valet. Meskipun valet tidak menggunakan taktiknya, banyak orang lain yang menderita di tangannya. Pada akhirnya, Donari melanjutkan perjalanannya ke angkasa, melayang di samping Dion. Setelah dia melihat sedikit aneh di mata ayahnya dan reaksi Arthurian, dia memikirkan beberapa hal sendiri. Ditambah lagi, jika Dion meninggal sekarang, bagaimana dia bisa membalas dendam atas kehilangannya? Dia membutuhkan targetnya hidup-hidup. Saat ini, wajah sang guru telah berubah dari merah putih menjadi lalu biru. Melihat pemain pengganti tepat di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak ingin memberikan hukuman terburuk? Mati. Tanpa menunggu reaksi siapapun, sang guru mengulurkan 2 jari dan menyapukannya ke bawah dengan kekuatan ganas. Pada saat itu, satu-satunya yang ada di dunia ini hanyalah pedang Ki, yang menutupi langit. Para murid di tanah merasa ketakutan. Mereka tahu bahwa jika merekalah yang menghadapi serangan ini, hanya akan ada satu akibat, kematian. Mata para kepala keluarga menajam. Bahkan mereka tidak yakin apakah mereka bisa menangani serangan pedang ini. Rupanya setelah 200 tahun mengasingkan diri, Master of Soul Rending Peak telah meningkat pesat. Niat kaktus sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga, satu dengan tubuh. Penamaan tingkat niat tidaklah kosong. Ketika seseorang mencapai seseorang dengan tubuh, mereka akan benar-benar berubah dari keinginan mereka. Bagi para ahli pedang, mereka terus-menerus memancarkan aura yang tajam, seolah-olah setiap langkah mereka dapat membelah udara di hadapan mereka. Itu tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan, tapi juga pertahanan dan kecepatan. Inilah manfaat menjangkau seseorang yang memiliki kondisi tubuh. Kepala keluarga hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka datang ke sini untuk membawa Dion pergi, tetapi tuan ini terlalu pemarah. Pada saat pedang Ki menghilang, dunia menjadi sunyi senyap. Banyak yang mengira tubuh Dion akan terbelah menjadi 2 di tempatnya berdiri. Mungkin serangannya begitu cepat dan kuat sehingga Dion pun belum menyadari bahwa dia telah mati. Namun, ketika tangan Dion bergerak untuk memperbaiki kerutan di jubah muridnya, semua orang merasa telah jatuh ke dunia mimpi. Beberapa bahkan mencubit dirinya sendiri untuk melihat apakah ini masih dunia nyata. 2 detik, 3 detik, 5 detik. Saat ini, semua orang yakin tidak terjadi apa-apa pada Dion. Dia sebenarnya baik-baik saja. Untuk master sebuah sekte, pemahamanmu tentang maksud pedang sungguh menyedihkan. Dion berbicara dengan nada meremehkan, tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam suaranya. Saat itu, sedikit kekhawatiran muncul di mata valet. Semua ini terjadi karena dia. Jika ayahnya menderita karena dia tidak tahan ditolak,
bagaimana dia akan menghadapinya? Tapi, ketika dia melihat sekeliling dan melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini, dia menghela napas lega. Meskipun sayap Dion kuat, dia tidak akan melarikan diri hari ini. Mata sang guru memerah karena marah. Namun sebelum dia dapat menyerang lagi, dia dihentikan oleh para pendeta dan bunda katedral. Mereka memberinya pandangan penuh arti, seolah mengingatkannya pada situasinya. Dion menganggap situasi ini cukup lucu ketika dia memikirkannya. Dengan bantuan roh menara, dia dapat memutar ulang apa yang terjadi hari itu agar dapat dilihat semua orang. Selain itu, dia bisa melakukan apa yang paling tidak diinginkan Valet dan memproyeksikan tubuh telanjangnya agar dapat dilihat semua orang. Tapi, dia ingin menunggu waktu yang tepat sebelum melakukan itu. Melihat seringai Dion, sang guru merasa hatinya akan terbakar dari dalam keluar. Bagaimana bisa ada ayah yang tahan terhadap hal seperti itu? Saat ini, Arthurian juga sedang mencibir. Dia percaya bahwa latar belakang keluarganya telah menyelamatkannya, jadi bagaimana dia tidak bisa berpuas diri. Tapi, pamannya memberinya tatapan tajam yang membuatnya tanpa sadar mundur selangkah. Arthurian mungkin tidak mengerti, tapi dia mengerti. Jika Valet tidak mengungkapnya, dia pasti akan membuat keluarga Kaedes membayar mahal. Mereka harus menyerahkan sumber daya yang berharga hanya karena keponakan kecilnya. Saya benar-benar tertarik, kata Dion sambil tersenyum. Bolehkah aku melihat buktimu? Aku juga ingin mendengar ceritamu. Apakah itu dia? Di langit, di dalam kelompok penggarap iblis, Sokzak tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Lilith. Sebagai tanggapan, dia menerima anggukan yang menyebabkan niat membunuh yang tak terlihat keluar dari matanya. Namun, yang mengejutkannya, kepala Dion segera menoleh ke arahnya. Bentrokan keinginan hanya berlangsung sesaat sebelum mata Dion kembali menatap Lilith. Melihat dia berdiri di sana baik-baik saja, sebuah pikiran menjijikkan terlintas di benaknya. Mustahil baginya untuk menyembuhkan jiwanya begitu cepat kecuali dia memanfaatkan pasar jiwa. Melihat rasa jijik di mata Dion, Lilith langsung merasa tidak nyaman. Dia tidak bereaksi apapun ketika Dion dituduh melakukan pemerkosaan, terutama karena hal itu terlalu aneh. Seseorang setingkat Dion tidak akan pernah memilih seseorang seperti Valet kecuali dia benar-benar mesum. Namun, tidak peduli seberapa besar Lilith sangat membenci Dion, dia tidak mendapatkan kesan seperti itu darinya. Ekspresi jijiknya saat memandangnya membuktikan hal ini. Sampai dia memandangnya seperti itu dan bahkan rela membunuhnya, kecantikan yang 1000 kali lebih baik dari Valet, bagaimana dia bisa mengejar Valet? Jelas ada konspirasi. Dia pasti mendapat warisan dari lembah, jadi mereka ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk membawanya pergi. Karena dia berasal dari keluarga Jafari, dia tidak akan setuju semudah yang lain karena dia mungkin memiliki firasat tentang rahasia kuadran ini dan pasar jiwa. Yang berarti, penampilan Lilith menjadi rumit saat dia memahami ekspresi jijik Dion. Dia harus tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan jiwa dengan cepat adalah dengan menyerap jiwa lain. Entah itu, atau Anda membutuhkan tanaman atau harta karun yang menantang surga di tingkat Soltome. Jelas, dia tidak akan dengan mudah percaya bahwa dia memiliki yang terakhir. Entah bagaimana, dia merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Namun kemudian, matanya menjadi dingin. Jadi bagaimana jika aku menggunakannya? Apa hakmu untuk menghakimiku? Dion membuang muka, tidak peduli lagi dengan Lilith. Tapi, ini hanya membuat Sokzak marah dan merasa seperti dia diabaikan oleh pengumpul esensi lemah, padahal dia sudah menjadi seorang surgawi. Bahkan jika selusin makhluk surgawi di langit saat ini bertarung melawannya sekaligus, bahkan ketika ditekan, dia yakin bahwa dia bisa melenyapkan mereka semua. Bukti, suara sang guru menggelegar sebagai jawaban atas pertanyaan Dion. Apa air mata putriku tidak cukup? Dion mendengus. Tidak. Pembuluh darah di dahi sang guru hampir pecah. Bagus. Dia berbicara dengan gigi terkatup. Kalau begitu, bawalah saksinya. Dion menyaksikan tanpa ekspresi ketika 3 murid yang langsung dia kenali berjalan keluar. Ini tidak lain adalah 3 murid yang mengikuti Valet hari itu, 3 murid yang sama yang diberikan Dion pil yang menyelamatkan hidup mereka. Valet mencibir dalam hati. Dia berasumsi bahwa Dion begitu percaya diri karena ketiganya. Bagaimanapun, mereka tahu apa yang terjadi. Kamu sangat naif. Apakah Anda benar-benar mengira mereka akan mendukung Anda? Siapa kamu? Untuk berani menolakku, akan kutunjukkan perbedaan antara kita berdua. Ketika ketiga murid itu muncul, mereka mulai menceritakan sebuah kisah yang menyentuh hati orang-orang yang hadir. Hanya beberapa hari sebelum lembah ditutup dan kakak senior Valet membimbing kami melewatinya dengan harapan kami bisa beruntung. 1. Dimulai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1024-2 dari 10. Saat itulah kami bertemu dengan Dion. Dari apa yang kami pahami, beberapa bulan sebelumnya, dia bertengkar dengan Grandmaster Sapientia Corner yang terhormat. Ketiganya mengangguk serempak. Dia memiliki keberanian untuk mencoba dan melakukan pelecehan seksual terhadap Grandmaster Clara Gallagher.
Ketika orang-orang di sekitar mendengar nama itu, mereka menarik napas. Meskipun mereka tidak memiliki cabang klan Sapientia di sini, mereka terkadang masih melakukan perjalanan ke dalam menara, terutama sebagai murid sekte terbaik di kuadran. Ditambah lagi dengan fakta bahwa senjata dan pil pilihan terbaik mereka adalah Sapientia Corner, dan banyak dari mereka yang pernah mendengar tentang Clara. Pada titik ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dion dengan jijik. Bahkan pengguna kunci mereka pun harus tunduk padanya, namun seorang murid inti. Dan bahkan bukan murid inti resmi. Telah tidak menghormati salah satu wanita muda paling berbakat di lantai suci. Ketiga murid itu menunjukkan tanda-tanda rasa jijik yang jelas saat mereka melihat ke arah Dion. Jelas tidak mengkhawatirkan kehidupan mereka. Mereka dijanjikan perlindungan selama mereka mengikuti Valet. Grandmaster Clara ingin segera membunuhnya, tapi kakak senior kami berbaik hati turun tangan dan menjamin pelaku kejahatan ini. Pada akhirnya, dia terpaksa menanggung kerugian kecil dan mengatakan bahwa dia adalah pacar pelaku kejahatan ini, dengan harapan bahwa Grandmaster Clara akan merasa kasihan. Gelombang kemarahan datang dari para murid. Valet adalah kecantikan nomor 1 di sekte tersebut, namun dia memiliki hati yang cukup murah hati untuk melakukan ini. Tetapi dia dibayar dengan rasa sakit dan kesulitan. Ketiga murid tersebut tampaknya telah banyak berlatih menceritakan kisah ini. Bahkan reaksi dan kemampuan akting mereka sangat tepat ketika mereka menunjukkan kemarahan yang sesuai dengan kemarahan orang banyak. Saat kami bertemu di lembah, pelaku kejahatan ini ingin memanfaatkan niat baik kakak senior, dengan menyatakan bahwa dia adalah wanitanya sekarang karena dia telah memberitahu dunia bahwa dia adalah pacarnya. Ketika kakak senior menolaknya, mencoba menjelaskan dengan jelas, dia kehilangan akal sehatnya dan menyerang kami. Meskipun dia adalah seorang pelaku kejahatan, kekuatannya tampaknya meningkat pesat setelah memasuki lembah. Para murid menekankan hal ini. Mereka tidak tahu kenapa, tapi Valet menyuruh mereka melakukan ini. Kami hanyalah murid dalam, jadi kami kalah dengan cepat, dan meskipun kakak senior bertarung dengan gagah berani, pada akhirnya dia juga kalah. Jika kakak senior Arthurian tidak muncul, kakak senior akan kehilangan kepolosannya. Terima kasih kakak senior, ucap mereka serempak sambil membungkuk hormat ke arah keluarga Kaedes. Ketiga murid bersama Valet dan Arthurian memandang ke arah Dion untuk melihat reaksinya. Mereka mengira akan melihat kemarahan, kemungkinan ketidakberdayaan dan kesedihan, namun yang mereka lihat hanyalah seorang pemuda yang berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Melihat reaksi Dion, penonton semakin bersemangat dan marah. Kunci dia selamanya sebagai penghormatan kepada kakak perempuan senior Valet. Kebiri dia, bakar namanya menjadi tiang rasa malu. Suara perbedaan pendapat memenuhi sekte inti. Sementara para pria berdiri untuk membela kehormatan Valet, para wanita merasa sangat muak dengan Dion karena mereka sepenuhnya bersimpati dengan Valet dan penderitaannya. Siapa di antara mereka yang tidak harus menghadapi pelecehan seksual dari pria yang lebih kuat dari mereka? Beberapa dari mereka sebenarnya telah oleh murid-murid berpangkat lebih tinggi tetapi tidak berani melapor karena mereka tidak memiliki ayah sekuat Valet. Jadi, mereka hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Dion. Dion menggelengkan kepalanya, berusaha menahan tawanya. Baiklah. Jadi, aku mencoba memperkosa wanita ini, tapi kakak laki-lakimu yang gagah berani menyelamatkannya, kan? Ketiga murid itu menatap Dion tanpa sedikit pun rasa malu di mata mereka. Itu benar. Apakah kamu keberatan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi? Sang guru meledak dalam kemarahan yang membara. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa yang mempertanyakan para saksi pemberani ini? Agar mereka melangkah maju untuk mengutuk murid inti hanya sebagai murid batin. Mereka memiliki keberanian yang jauh lebih besar daripada pengecut sepertimu. Dion mengangkat bahu. Saya menganggap cerita itu lucu karena seseorang yang lemah seperti Arthurian tidak punya kesempatan untuk menahan saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Pada titik ini, tatapan kepala keluarga Kaedes menjadi dingin. Apakah kamu percaya bahwa murid inti sementara sepertimu memiliki kemampuan untuk mengalahkan seseorang yang sudah lama menyandang gelar murid peringkat pertama? Ayah. Dion menggaruk bagian belakang kepalanya. Begitu banyak individu yang bias. Apakah Anda mencoba membalas dendam karena telah membunuh putra Anda yang menyedihkan? Anda, kepala keluarga Kaedes hampir marah. Dia belum menghubungkan orang itu dengan orang ini sampai Dion berbicara. Sekarang, dia punya lebih banyak alasan untuk mengubur Dion tanpa alasan. Sederhana saja, sungguh, kata Dion sambil mengangkat bahu. Karena ceritamu mengatakan aku diusir oleh Arthurian, biarkan aku melawannya. Aku sangat ingin melihat bagaimana pengecut seperti itu menghentikanku. Sang guru mengerutkan kening. Tidak seperti orang lain, dia ada di sini hanya demi putrinya, bukan suatu konspirasi. Baginya, gagasan tentang murid inti peringkat pertama yang mengalahkan murid sementara sangat masuk akal, jadi mengapa Dion begitu percaya diri? Tiba-tiba, Bunda Katedral berbicara. Kamu berlidah perak, pelaku kejahatan.
Namun, kamu lupa bahwa cerita juga menetapkan bahwa kekuatanmu tiba-tiba meningkat karena lembah itu. Sudah 2 minggu sejak lembah itu ditutup. Jelas sekali kamu hanya begitu percaya diri karena Anda memiliki lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan warisan yang Anda terima. Dion mulai bertepuk tangan. Bagus sekali, kelelawar tua. Kata yang bagus. Jika kamu tidak begitu keriput dan hampir mati, aku mungkin berpikir untuk menekanmu di bawahku juga. Beraninya kau menghina Ibu Putih seperti ini? Para pendeta katedral menjadi marah. Siapa yang berani membuat marah ibu seperti ini? Ibu kulit putih. Dion terjatuh, memegangi perutnya dan terengah-engah. Sejak kapan gelar Ibu Putih bisa disandang oleh sembarang orang? Panggil dia sekali lagi dan aku akan pastikan kamu tidak pernah berbicara lagi. Sebelum para pendeta dapat berbicara lagi. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar menekan hati mereka. Menatap mata Dion, mereka tidak berani berbicara lagi. Lembah inti tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Mereka begitu teralihkan oleh sikap Dion yang sombong, sehingga mereka tidak menyadari perubahan kecil di mata ibu ketika Dion mengatakan dia tidak pantas dipanggil Ibu Putih. Jelas dia mengerti bahwa dia tidak melakukannya. Namun, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kemarahannya. Seumur hidupnya dia tidak pernah diremehkan seperti ini. Spirit, mainkan persis bagian yang aku minta kamu mainkan dan ubah sudutnya untuk menggambarkan apa yang ingin aku gambarkan. Pada saat itu, sebuah proyeksi muncul di langit saat tangan Dion terbalik. Menyebabkan miniatur menara melayang di atasnya. Mata semua orang tanpa sadar terangkat tinggi melihat pemandangan yang mengejutkan mereka semua. Kematianmu akan sangat menyakitkan. Gambar itu terfokus pada Dion yang berjalan menuju seseorang yang belum bisa mereka lihat. Dion mencibir. Apakah menurutmu bedak lemah seperti itu akan berhasil padaku? Dia melangkah maju dengan pembunuhan di matanya. Bubuk pembatas meridian menghentikan seseorang untuk mengendalikan energinya dengan benar. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa aku tidak perlu menggunakan energi untuk mengalahkanmu? Apakah kamu menganggap bahwa tubuhku saja sudah cukup? Tepat setelah kata-kata itu diproyeksikan keluar, gambar itu beralih dari mata Dion yang marah ke Arthurian. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, mereka menyaksikan tangan Dion terbang ke depan, menamparkan Arthurian dengan satu serangan. Darah dan gigi berterbangan ke udara, dan wajah Arthurian bahkan roboh seluruhnya di satu sisi. Merupakan keajaiban bahwa hal itu dapat diperbaiki seperti sekarang. Kemudian gambar itu berhenti, adegan terakhir yang dilihat penonton adalah Dion berdiri di depan tubuh telanjang Valet dan air matanya mengalir di pipinya. Pada saat itu, segalanya berubah sehingga membuat semua orang di sana tercengang. Seperti yang kalian semua lihat, 2 minggu atau tidak, seseorang seperti Arthurian yang menyedihkan tidak punya urusan untuk mengalahkanku. Aku mengerti apa yang ingin kamu lakukan. Kamu mungkin ingin membuatku membayar karena telah mencemarimu sambil tetap memastikan semua orang mengerti bahwa kamu masih mempertahankan kepolosanmu. Senyuman sinis terlihat di wajah Dion saat matanya menatap ke arah Valet. Alasan aku meminta cerita itu dijelaskan bukan karena aku merasa dituduh secara tidak benar. Hanya saja aku ingin memastikan semua orang tahu bahwa seseorang yang menyedihkan seperti ahli waris keluarga Kaedes tidak punya urusan mendiktekan apa yang aku boleh dan tidak boleh lakukan. Sementara B, memastikan kalian semua tahu bahwa putri suci kalian telah lama dinodai olehku. Sejujurnya, dia jauh di bawah seleraku dan tidak lebih dari sampah di antara keindahan sejati dunia persilatan. Istriku, misalnya, dunianya sedang runtuh. Biasanya aku bahkan tidak akan menganggapnya sebagai gadis pelayan. Tetapi, setelah 2 bulan tidak melihat apapun selain kabut dan patung, saya seperti seorang pria yang tidak makan atau minum apapun selama bertahun-tahun. Dion mengangkat bahu. Jadi, aku menggunakan dia sebagai pelindung ayam sementara. Itu lebih baik daripada menggunakan tanganku. Menurutku, dia hanya mendapat nilai 2 dari 10. Aku tidak akan merekomendasikannya. Aku hanya memikirkannya saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1025 Badai. Ketika murid, Arthurian dan Valet melihat video ketiga mulai diputar, mereka semua merasakan jantung mereka berdebar kencang. Jika Dion mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, reputasi mereka tidak hanya akan hancur, tetapi hukuman mereka juga akan setara dengan hukuman Dion atas tuduhan palsu mereka. Menurut aturan Soul Rending Peak, uji coba Pillar of Same akan selalu dilakukan seperti ini. Meskipun Valet dan Arthurian akan baik-baik saja setelah berbohong mengingat kekuatan dukungan mereka sebagai 3 murid dalam keluarga yang relatif lemah, pasti akan mati dalam baku tembak. Tapi, saat itulah Dion melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Faktanya, tubuh Valet yang bungkuk dan telanjang masih diproyeksikan ke langit, terlihat jelas bahwa Dion tidak bermaksud menurunkannya dalam waktu dekat. Dion melihat ke atas ke langit bersama orang lain, ekspresi jeleknya terlihat jelas di wajahnya. Melihatnya saja membuatku merasa tidak nyaman. Tak percaya aku membungkuk begitu rendah.
Valet gemetar, aliran air mata tak terkendali mengalir dari matanya. Sekarang, dia jelas tahu bahwa Dion bisa mengungkap ringkasannya. Tapi, melakukan hal itu tidak akan terlalu berlebihan dibandingkan apa yang dia lakukan sekarang. Tangannya terbang ke kepalanya ketika dia berjongkok di langit, menjerit seolah-olah dia sedang berusaha membangunkan dirinya dari mimpi. Dion berpura-pura menjernihkan pendengaran. Bisakah kamu diam? Menyebalkan sekali. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Jeritan Valet yang seperti bansi memenuhi paviliun inti yang sunyi. Melihat kehancurannya seperti ini, sebagian besar merasa kasihan padanya. Namun, mereka yang lebih cerdas mengetahui beberapa hal. Misalnya, meskipun video menunjukkan Dion menamparkan Arthurian, meskipun kamera terpotong, terlihat jelas bahwa Dion sedang berjalan menuju Arthurian. Selain itu, tangan Arthurian terpotong dalam video, tetapi jika seseorang memiliki kesadaran spasial yang cukup, jelas bahwa posisi Valet membungkuk ke depan sesuai dengan posisi tangannya. Ini semua menimbulkan satu pertanyaan, bagaimana Dion bisa menjadi percobaan pemerkosa jika dia tidak berada di dekat Valet? Donari segera mengerti dan konflik di hatinya pun hilang. Meski dia tidak mengerti kenapa Valet melakukan ini, dia yakin Valet berbohong. Hal ini menyebabkan perpecahan yang aneh di antara kemacetan di mana orang-orang cerdas menyadari bahwa ini sebenarnya adalah pendirian terakhir Dion. Mereka percaya bahwa Dion mengerti bahwa dia tidak punya kesempatan untuk keluar dari situasi ini, jadi dia memutuskan untuk menodai nama Valet di saat-saat terakhirnya. Sedangkan bagi sebagian penonton yang kurang intelektual, mereka melihat Dion sebagai bajingan kejam yang pantas menerima hukuman terburuk dari yang terburuk. Tentu saja, para kepala keluarga dan tetua katedral termasuk di antara mereka yang memahami makna di balik tindakan Dion. Namun, hal ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat sulit. Jika katedral berpura-pura seolah-olah mereka sejalan dengan separuh kerumunan yang bodoh, semua reputasi yang telah mereka bangun selama berabad-abad akan hancur total. Namun, jika mereka membebaskan Dion, mereka akan kehilangan kemampuan untuk memenjarakannya atas tindakannya. Tentu saja, lebih baik menyinggung orang-orang yang bodoh daripada orang yang cerdas karena akan lebih mudah untuk memanipulasi mereka nanti. Tapi hal itu bertentangan dengan tujuan mereka datang ke sini hari ini. Inilah yang diinginkan Dion. Jika dia tidak ingin menabur keraguan semacam ini, dia akan memotong bagian dirinya yang berjalan menuju Arthurian dan memotong bagian di mana dia menamparnya. Tapi, melakukan hal-hal seperti ini perlahan-lahan akan mengungkap sifat menjijikkan dari katedral untuk dilihat semua orang. Dia tidak peduli dengan individu ber-IQ rendah. Tipe ini mudah terpengaruh oleh opini publik dan tidak bisa membentuk pemikirannya sendiri. Mereka yang masih memiliki pikirannya sendirilah yang ingin dia sadarkan akan realitas kuadrannya. Dengan cara ini, serangan baliknya akan berkurang ketika dia menghancurkan katedral. Tentu saja, di antara mereka yang cukup cerdas untuk memahami apa yang terjadi adalah ayah Valet. Inilah satu-satunya alasan dia belum menyerang. Di satu sisi, dia ingin menyalip Dion sepenuhnya karena mengekspos tubuh telanjang putrinya ke dunia seperti ini. Tapi, di sisi lain, dia paham bagaimana rasanya dituduh secara tidak benar seperti ini. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi marah dan tidak berdaya sebelum kembali marah. Tidak peduli apapun, putrinya adalah kerabat terakhir yang ia miliki dalam hidup ini dan juga harapan terakhirnya untuk menyelamatkan istrinya. Sebagai seorang ayah, tugasnya adalah menjadi payung atas kesalahan putrinya, tidak peduli betapa tidak tahu malunya hal itu. Selain itu, jika dialah yang bertindak, itu akan membebaskan Dewan dari tanggung jawab, setidaknya di permukaan. Karena dengan begitu mereka bisa mengklaim bahwa dia adalah ayah yang berduka karena melakukan kesalahan. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa bertindak, Dion melepaskan pedang besar itu dari punggungnya dan melayang ke tanah. Kerumunan tanpa sadar berpisah, beberapa dari mereka dengan ekspresi kasihan di wajah mereka, dan beberapa dengan ekspresi jijik. Rantai hitam yang membungkus pedang lebar Dion menjadi hidup saat Dion memompakkan api rahasianya ke dalamnya. Mengambil langkah ke depan, Dion berjalan ke tengah dua pilar sebelum mengangkat senjatanya dan menikamnya ke tanah. Ledakan, rantai itu meliuk ke tanah, menambatkan pedang besar itu, sebelum meledak kembali, melingkari pilar rasa malu, dan melarang penambahan nama apapun. Kemudian, Dion melihat ke langit dan mengangkat pergelangan tangannya. Baiklah, kamu bisa membawaku pergi sekarang. Semoga berhasil menambahkan namaku ke pilar malu. Saat Dion berulang kali mengejutkan penonton dengan sikapnya, badai mengamuk di dunia persilatan. Tidak mengherankan, badai ini juga berpusat di sekitar Dion. Saat lembah ditutup, jaringan berita Sapientia dibombardir dengan informasi demi informasi. Setelah menerima begitu banyak, sebagai pebisnis, mereka memutuskan untuk merilis informasi ini secara perlahan dan terus-menerus, pertama-tama merilis beberapa pengumuman yang menggoda untuk membangun antisipasi. Setelah selesai, Sapientia memperkenalkan layanan berlangganan. Dengan harga 1 batu dalam sebulan,
Anda bisa menerima semua berita langsung yang dimiliki SNN selain video eksklusif dan wawancara dari acara tersebut. Kemudian mereka memperkenalkan layanan premium 10 batu mendalam sebulan yang memungkinkan anggota VIP menerima berita ini lebih awal daripada yang lain. Bagian terbaik dari semua ini adalah tahap kedua dari rencana Dion. Sebagai pencipta internet, Clara menerima potongan 30% dari seluruh keuntungan yang mereka peroleh dari penggunaan internet. Meskipun 1 atau bahkan 10 batu dalam tidaklah banyak, pada kenyataannya. Sebagian besar pejuang bela diri paling sering membawa denominasi batu suci. Kita harus memikirkan tentang banyaknya ahli yang tersebar di antara 100 kuadran dan 10.000 alam semesta. Satu planet sudah memiliki sekitar 10 miliar individu. Selain itu, tidak semua alam semesta berpenduduk sedikit seperti rumah Dion yang hanya memiliki 5 planet berpenghuni. Harus diingat betapa mudanya alam semesta Dion, selain fakta bahwa perang besar-besaran mengakibatkan pembunuhan massal di awal sejarahnya. Ini berarti bahwa satu alam semesta biasanya mempunyai beberapa ratus planet yang berpenghuni, sehingga populasinya mencapai puluhan triliun. Lalu pikirkan tentang bagaimana ada 100 alam semesta dalam satu kuadran, dan 100 kuadran dalam kosmos. Jumlah orang yang tidak segan-segan membayar jumlah sekecil itu tidaklah sedikit. Dalam hari pertama pengumuman, miliaran langganan telah diterima oleh SNN. Pada hari kedua, jumlahnya hanya mencapai puluhan miliar, dan pada hari ketiga, jumlah langganan sudah mendekati triliunan pertama. Clara hanya bisa tersenyum bahagia melihat angka-angka masuk ke rekening Sapientia Banking miliknya. Dia tidak perlu khawatir Sapientia akan mengingkari janjinya karena kontrak mengikat yang dia tanda tangani. Aliran pendapatan ini sangat besar untuk rencana masa depan mereka. Dan ini baru bulan pertama. Tentu saja, ada beberapa individu yang tidak senang yang berpikir bahwa Sapientia menjadi serakah, tapi hal ini dapat diselesaikan dengan mudah. Sapientia hanya mengeluarkan informasi tentang betapa mahalnya biaya untuk memelihara internet dalam kondisi prima dan membungkam suara-suara perbedaan pendapat. Bagaimana mungkin mereka yang cerdas tidak memahami betapa mahalnya memelihara jaringan informasi yang mencakup 100 kuadran? Sangat masuk akal bagi Sapientia untuk mulai memungut biaya. Setelah hampir seminggu membangun antisipasi, karya pertama yang menggemparkan dunia dirilis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1026 pendapat. Dunia persilatan dilanda badai saat mereka menyaksikan dewa anak bentrok dengan pria bertopeng tak dikenal. Banyak yang sangat mengejutkan dengan rilis pertama ini. Adakah pria tak dikenal yang benar-benar berani memusuhi salah satu dari 11 dewa sejati? Saat ini, banyak yang tidak percaya. Ini karena orang-orang ini telah membayar layanan dasar dan tidak memiliki akses ke video yang dimiliki oleh orang-orang yang membayar 10 batu besar. Namun, setelah membaca artikel tersebut, rasa penasarannya tidak dapat ditahan lagi. Jumlah langganan premium melonjak, setiap orang semakin bersemangat untuk melihat video terakhir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa margin keuntungan Sapientia meningkat 10 kali lipat pada hari itu juga. Ketika mereka melihat video tersebut, banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka tonton. Ini adalah bentrokan pertama yang dialami Dion dengan anak, dan dari apa yang mereka ketahui, itu adalah perkawinan tentang seorang wanita. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi. Apakah pria bertopeng itu benar-benar terlalu sensitif? Mengira Krisan sedang menyerang istrinya? Atau apakah dia ingin mengambil Madeline sebagai istrinya juga? Banyak yang sejalan dengan pemikiran kedua ini. Jika manusia berani memusuhi dewa anak, mengapa dia tidak berani memusuhi dewa Sacharo? Oleh karena itu, SNN menciptakan istilah pencuri istri bertopeng yang menyebut Dion sebagai pria yang tidak takut apapun. Bahkan ketika harus mencuri istri dewa, pendapatnya beragam. Beberapa orang percaya bahwa Dion berada di luar kendali karena dia sama sekali tidak dikenal. Untuk ini, banyak yang menunjukkan bahwa dia selamat dari interaksi pertama, jadi mungkin juga tidak. Namun, saat itulah orang lain mengatakan bahwa dia selamat hanya karena anak tidak mau ketinggalan masuk ke lembah. Beberapa orang yang lebih cerdik menganalisis video tersebut lebih lanjut. Apa yang mereka temukan mengejutkan mereka. Dari apa yang mereka lihat, anggota klan Dewa Kaisar di belakang anak benar-benar gemetar, bahkan ada yang mengeluarkan darah dari dagunya. Pada titik ini, mereka menyimpulkan satu hal, kehadiran pria bertopeng ini pasti ada di dunia lain. Tepat ketika orang-orang mulai mengenali hal yang sama, SNN merilis video paruh kedua dan membuat dunia persilatan kembali gempar. Ketika mereka menyadari bahwa topeng Dion sebenarnya mampu dengan mudah memblokir kehadiran anak. Dan fakta bahwa itu sebenarnya adalah harta karun jenis jaminan surgawi puncak, mereka mau tidak mau mulai berspekulasi tentang identitasnya. Klan tingkat berapa yang mampu memberikan harta sebesar itu kepada jenius muda mereka? Percampuran pendapat merajalela. Beberapa memihak Dion, sementara yang lain sedikit lebih sinis. Butuh lebih dari satu bentrokan hingga legenda 11 dewa sejati hilang dari pikiran mereka.
Namun, hari kedua merupakan pukulan lain bagi ego mereka. Berita tentang Dion yang mengaku sebagai pakar tingkat komet tahap 6 menggemparkan dunia. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya. Tapi, masalahnya adalah kata-kata yang diucapkan saat dia menjawab pertanyaan ibu kulit putih ke-25. Mereka yang mengerti apa yang disampaikan oleh gelar ibu putih tahu bahwa berbohong padanya tentang sesuatu yang melibatkan spesifikasi susunan adalah hal yang mustahil. Mereka yang menonton video khusus ini tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran karena terkejut. Batas usia lantai suci adalah 1000 tahun. Untuk mencapai level seperti itu dalam waktu yang sungguh membingungkan. Untuk konteksnya, tidak terlalu mengejutkan bagi seorang jenius untuk mencapai level komet tahap pertama dalam waktu sekitar 200 tahun. Dalam keadaan normal, membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai tahap jiwa surgawi yang sungguh mengesankan. Inilah sebabnya Alidor, meskipun merupakan seorang aurora bawaan yang jenius, masih terjebak lagi untuk menembus tahap jiwa suci. Dia masih terlalu muda. Kemudian, diperlukan sekitar 100 tahun lagi untuk mulai menyelaraskan kekuatan jiwa Anda dengan pengetahuan profesi sekunder Anda. Terlalu banyak yang perlu diketahui oleh seorang ahli pada tingkat itu agar hal itu dapat dilakukan dalam waktu singkat. Konon, rekor seorang pemuda yang memasuki level komet tahap 1 adalah pada usia 79 tahun. Banyak yang berharap Clara menjadi orang pertama yang memecahkan rekor ini dalam waktu yang lama karena usianya yang baru 32 tahun namun sudah berada di level puncak Grandmaster. Faktanya, rumor mengatakan bahwa jiwa telah masuk ke peringkat surgawi. Namun, menembus tingkat komet dan menjauh dari tingkat bulan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bahkan mengambil satu langkah maju pun membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Agar Dion sudah berada di level komet ke-6. Itu tidak masuk akal. Bagian yang paling menggemparkan dari hal ini adalah bahwa ahli tingkat komet ke-6 sudah dapat menempa senjata, membuat pil, dan membentuk formasi yang mampu mempengaruhi, memperlambat, dan membantu ahli tingkat formasi Dao. Ini betapa luar biasa mereka. Namun di sini ada yang berumur kurang dari 1000 tahun. Tidak heran dia begitu sombong. Baru sekarang semua orang ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, pria bertopeng itu memberitahu Alexandria bahwa dia akan membantu menembus tingkat surgawi. Saat itu, hal itu ditanggapi dengan campuran rasa cemburu dan keraguan. Namun sekarang, hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sepertinya ingin memberi jeda kepada publik dari berita Dion, berita berikutnya terfokus pada Clara, namun sama mengejutkannya. Semua orang mendapat kesan bahwa penanam jiwa lemah dalam pertempuran. Tetapi Clara benar-benar mengalahkan Krisan sendirian. Ketika pertarungannya dijelaskan, mereka yang bermata tajam sampai pada kesimpulan cerdik bahwa Clara sebenarnya bisa membentuk serangan wasiat dari tubuhnya. Kesadaran seperti itu menggemparkan dunia persilatan, membuatnya kembali gempar. Asal-usul Clara benar-benar misterius. Bahkan Sapientia tidak tahu siapa dia meskipun berkolaborasi dengannya. Beberapa bahkan mulai berspekulasi bahwa dia berasal dari dunia luar seperti yang dimiliki klan bintang, kuadran nomor 1 saat ini. Banyak pemuda dan klan mereka mulai bersiap untuk merayu Clara. Menikahi wanita seperti itu ke dalam keluarga mereka, bukankah itu hal terhebat yang bisa dibayangkan? Namun, saat itulah mereka mendapat laporan bahwa dia sudah menikah sehingga membuat mereka ragu. Meski begitu, keraguan ini tidak berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh spekulasi bahwa Clara mengada-ada suaminya untuk menyingkirkan pemuda menyebalkan yang setiap hari berusaha merayunya di kuadran Sapientia. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memberitahu para pemuda terbaiknya untuk tidak mengganggu wanita muda ini dan perlahan-lahan berusaha memenangkan hatinya. Jika mereka bisa mengetahui rahasia di balik serangan dengan kemauan dari jarak jauh, klan mereka semua bisa bangkit secara tiba-tiba. Selain itu, ada juga masalah Ri yang mengklaim warisan nenek moyang Sekte Kabut Air. Sebagai tanggapan, Sekte Kabut Air tidak malu-malu meminta imbalan. Lagi pula, murid-murid merekalah yang terlalu tidak berguna untuk mengklaimnya sendiri, mereka tidak ingin menjadi bahan tertawaan dunia persilatan. Sebaliknya, mereka justru menyampaikan undangan kepada Ri untuk langsung diterima sebagai salah satu murid inti mereka. Bahkan 3 kuadran teratas menjadi tertarik pada saat ini. Beberapa pangeran muda mereka dengan berani menyatakan bahwa merekalah yang akan memenangkan hati Clara, beberapa di antaranya bahkan menyertakan karakter tingkat dewa, namun dewa sejati tetap diam. Untungnya, wanita dengan kekuatan setingkat Clara bukanlah wanita yang bisa mereka hormati dengan mudah. Tak satu pun dari mereka yang berani melewati batas terutama karena Clara mendapat perlindungan diam-diam dari keluarga Sapientia. Namun, pergeseran inilah yang membuat 3 kuadran teratas mengubah kebijakannya terhadap Sapientia. Informasi yang dapat mereka akses belum pernah sepenting ini sebelumnya. Jadi, meskipun mereka tidak mengizinkan Sapientia untuk merelokasi klan cabang manapun ke sini, mereka mengizinkan pembangunan menara komunikasi yang memungkinkan internet menjangkau mereka.
Mereka tidak punya pilihan selain mengawasi informasi tersebut jika terjadi hal lain yang menarik. Seolah-olah hal ini memang ditakdirkan untuk terjadi, 3 kuadran teratas dengan cepat mendapatkan imbalan atas keputusan mereka. Keesokan harinya, paruh kedua video Dion dirilis. Tampaknya setelah dia menyatakan bahwa dia adalah ahli tingkat komet tahap 6, sebuah pertempuran telah meletus, tampaknya dipicu oleh klan Kitsune. Bahkan saat menghadapi 5 ahli tingkat kaisar dan lebih dari selusin ahli tingkat raja, pria bertopeng itu cukup sombong untuk memberitahu Ibu Putih ke-25 untuk melanjutkan resonansinya. Dengan menyatakan bahwa itu tidak akan menyenangkan kecuali dia memberi mereka cacat. Kemudian, di bawah membuat kaget semua orang di dunia persilatan. Melanjutkan dia untuk mempermalukan para jenius terbaik yang ditawarkan oleh banyak kuadran peringkat atas bahkan ketika berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Namun, tidak ada video yang lebih mengejutkan daripada yang dirilis pada hari kelima. Sementara video di hari keempat membuat Kitsune menjadi sangat marah. Video di hari kelima membuat marah kaisar klan raksasa. Mereka tidak pernah merasa begitu malu. Gambaran dewa anak yang berlutut di depan pria bertopeng, memancarkan sayap emasnya ke arah luar tidak menyebabkan ayahnya. Faktanya, seolah-olah kebodohan yang suram telah menguasai dunia persilatan. Keheningan lebih keras dari istilah apapun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1027 protes. Setelah berita, pencuri istri bertopeng, mengguncang dunia persilatan, informasi mengenai perang kuadran 4 mulai berhamburan perlahan. Hanya perlu beberapa minggu sebelum kampanye berakhir, jadi masuk akal jika beritanya baru saja keluar sekarang meskipun pertempuran untuk Menara Api Ungu terjadi lebih dari 2 bulan sebelumnya. Ketika dunia pertama kali mengetahui bahwa Dewa Sacharo tidak muncul secara pribadi, mereka kecewa dan sedikit jijik. Lagi pula, dia secara praktis mengatakan bahwa bawahannya cukup untuk membantu sekte kuadran keempat keluar dari kesulitan mereka. Laki-laki mana yang mau mengacaukan penghidupan istrinya? Terutama istri pertamanya. Jelas sekali, God Sacharo merasa bahwa tindakannya tidak diperlukan, dan yang mengejutkan, dia terbukti benar. Berita tentang Jenderal Iblis menyebar dengan cepat ketika prestasi mereka diketahui publik. Menaklukkan 2 menara hanya dalam 3 hari, mengklaim Menara Api Ungu yang hampir tak terkalahkan, mengusir para jenius dari kuadran keempat seolah-olah mereka tidak berarti apa-apa. Salah satu dari prestasi ini menghancurkan dunia, apalagi mereka terikat pada satu kelompok. Pada saat itu, Jenderal Iblis menjadi nama pokok, menjadi sama terkenalnya dengan banyak pengawal pribadi pewaris masa depan kuadran berpangkat tinggi. Banyak yang merasa bahwa mereka akan segera memiliki hak untuk bersaing dengan kekuatan bintang di kuadran peringkat pertama dan Persatuan Pedang Surgawi di kuadran peringkat ketiga. Masing-masing dipimpin oleh salah satu dari 11 dewa sejati. Tentu saja, orang-orang dari Star Force dan Heavenly Sword Guild mendengus dengan jijik, ingin membantah rumor ini. Namun, saat itulah informasi lain mulai mengguncang kepercayaan diri mereka. Ternyata Dewa Sacharo hanya mengirimkan 3.000 untuk menambah jumlah sekte Flaming Lily. Dan, selain itu, selain 10 atau lebih dari mereka, sisanya masih merupakan pengumpul esensi. Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut dicek faktanya, masyarakat mulai mati rasa dengan segala guncangan yang terjadi selama seminggu terakhir. Rasanya seperti badai sedang terjadi di dunia persilatan dan yang bisa mereka lakukan sebagai orang normal hanyalah duduk dan menonton. Bagi 3.000 orang suci, membalikkan keadaan pertempuran sudah mustahil. Jadi, untuk prestasi yang sama yang dianggap mustahil bagi para suci untuk dicapai oleh sekelompok pengumpul esensi. Siapakah Jenderal Iblis ini? Sekarang, orang-orang menjadi semakin yakin bahwa prestasi para Jenderal Iblis akan segera meningkat untuk menyamai Star Force dan Heavenly Sword Guild. Yang sangat disayangkan adalah naga terlalu arogan untuk membentuk kekuatan seperti itu untuk mengikuti yang lain, jadi mereka tidak memiliki kelompok seperti itu di barisan mereka. Selain itu, Dewa Anak juga memiliki kekuatannya sendiri yang diberi nama Winged Legion. Namun, setelah kekalahan telaknya di tangan seseorang yang tidak disebutkan namanya, banyak yang secara tidak sadar mulai menurunkannya dari jajaran dewa sejati. Selain Dewa Sacharo, Dewa Anak adalah satu-satunya dewa sejati di luar 10 kuadran teratas. Jadi, banyak yang sudah mendapat sedikit stigma terhadapnya karena kesalahannya sendiri. Kenyataannya adalah Dewa Anak tidak kalah kuatnya dengan 2 dewa sejati lainnya di lantai suci meskipun dia berada di peringkat kuadran, dan mereka berdua juga mengetahui hal ini. Sangat disayangkan bagi Dewa Anak bahwa Dion membalasnya dengan begitu sempurna, membuatnya malu di depan umum di depan dunia. Nasibnya sungguh menyedihkan. Juga tidak membantu bahwa Legiun Sayap termasuk di antara anggota klan Kaisar Raksasa yang dipaksa berlutut dan batuk darah oleh Dion. Saat orang-orang mulai terbiasa dengan berita-berita terkini dan pertunjukan berani dari Dewa Sacharo, hari berikutnya tiba dan Sapientia merilis gelombang informasi lainnya. Kali ini fokus sepenuhnya pada Madeline, istri God Sacharo.
Ternyata dia tidak hanya sendirian mengalahkan kedua murid peringkat atas dari Sekte Kelahiran Kembali Api dan Teratai Api. Bahkan setelah murid peringkat ketiga dari Sekte Gagak Emas bergabung, ketiganya dikalahkan secara bersamaan. Kabarnya, benih iman Madeline sebenarnya bukanlah poin utama dari bakatnya. Ternyata dia juga memiliki konstitusi tingkat dewa. Terlebih lagi, itu sebenarnya adalah disposisi dewi peringkat 3 teratas. Dunia hanya bisa menghela nafas iri pada pria yang cukup beruntung menjadi suaminya. Tapi tidak ada yang berani mempunyai rencana apapun padanya. Lelucon apa? Bahkan dewa sejati pun tidak berani menyinggung satu sama lain dengan mudah, apalagi masyarakat umum. Pada akhirnya, Angelica Crow, murid peringkat ketiga, ditangkap oleh Madeline sebagai tawanan perang. Namun, hal itu tidak berakhir di situ. Dia juga menangkap murid peringkat pertama, ke-9 dan ke-10 dari Sekte Kelahiran Kembali Api dan Teratai Api, selain juga menangkap murid peringkat ke-7 dari Sekte Gagak Emas, Egan Goldin. Aliansi tiga sekte mengalami kekalahan telak. Pada akhirnya, hanya untuk menstabilkan situasi dan bertahan untuk kampanye berikutnya. Sekte Gagak Emas yang arogan terpaksa memobilisasi murid dalam peringkat pertama dan kedua bersama dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, mereka tidak tiba tepat waktu untuk menghentikan penaklukan Menara Api Pelangi. Persis seperti itu, kampanye pun berakhir. Tempat yang dulunya merupakan wilayah di mana Sekte Gagak Emas memiliki 8 dari 9 menara, menjadi sebuah gerbang di mana Sekte Flaming Lily memiliki 5 dari 9 menara. Pada hari terakhir sebelum Dion terbangun dari tidurnya selama 2 minggu, SNN mengakhiri pemberitaan mereka dengan beberapa spekulasi yang tidak memiliki bukti kuat, namun perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Dewa Sacharo yang konon memiliki seorang adik perempuan. Itu bukan karena darah, tapi sepertinya karena sumpah. Apapun yang terjadi, ada spekulasi bahwa meskipun hanya memiliki aura seorang duke, dia sebenarnya juga memiliki salah satu dari 3 konstitusi tingkat dewa teratas, neraka es tak terbatas. Saat berita ini diturunkan, muncul respon yang tidak terduga, ketakutan. Konstitusi neraka es tak terbatas tidak seperti 2 konstitusi lainnya yang menduduki peringkat 3 teratas. Memang benar, ia memiliki potensi serangan yang menghancurkan, tapi yang dikhawatirkan adalah disposisi pewarisnya, bukan kekuatannya. Ada alasan mengapa perwujudan dari konstitusi ini adalah iblis es dengan kecantikan yang dapat menggulingkan dunia, berpakaian serba hitam. Di era manapun konstitusi ini muncul, niscaya akan menjadi era yang diatur oleh penggunanya. Spekulasi kedua adalah hubungan Clara dan Ri lebih dekat dari yang terlihat. Meski hanya sebatas opini, penulis mengemukakan kemungkinan bahwa pencuri istri bertopeng itu sebenarnya adalah suami misterius Clara. Alasannya masuk akal. Bagaimanapun, Clara mengklaim bahwa suaminya adalah seorang alkemis yang lebih baik darinya, sedangkan pria bertopeng ini adalah ahli tingkat komet tingkat 6. Namun, pendapatnya masih dianggap remeh. Bagian ketiga bukanlah spekulasi sama sekali, melainkan kenyataan. Konon Madeline sebenarnya berhasil memahami domain semuanya bahkan sebelum melangkah ke alam celestial semu, apalagi alam celestial. Hasilnya, dia langsung dipromosikan menjadi murid inti saat dia keluar dari gerbang, disambut seperti pahlawan. Informasi keempat juga tentang kuadran keempat. Setelah gerbang ditutup, dikatakan bahwa para tetua Sekte Gagak Emas dan Sekte Flaming Lily melakukan negosiasi tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tapi tidak ada keraguan bahwa itu melibatkan serangan mendadak dari Sekte Gagak Emas pada tahun sebelumnya. Menurut sumber, pertemuan tersebut diakhiri dengan Sekte Flaming Lily melepaskan murid peringkat ketiga dan ke-7 mereka. Namun, dikatakan negosiasi masih berlangsung dengan Sekte Kelahiran Kembali Api dan Teratai Api untuk murid-murid mereka. Sangat disayangkan, 2 sekte yang berada di peringkat terbawah telah mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun sekarang mereka telah kehilangan orang-orang suci mereka yang paling menjanjikan dan berbakat dan pastinya harus membayar harga yang mahal untuk menenangkan kemarahan dari Sekte Flaming Lily. Informasi kelima adalah tentang Kitsune. Ternyata mereka meminta audiensi dengan pencuri istri bertopeng tersebut, namun sia-sia. Mereka telah mencoba pergi ke Istana Salju, namun Alexandria tidak ditemukan. Mereka tidak tahu kapan dia akan muncul kembali. Menurut sumber, Sekte Kabut Air juga sangat tertarik dengan informasi tentang Alexandria karena mereka sangat ingin menerimanya sebagai salah satu murid inti mereka meskipun ada protes dari Krisan. Kelahiran Kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1028 kepuasan. Karena mereka juga merupakan sekte yang semuanya perempuan, mereka cukup yakin dengan peluang mereka. Bagaimanapun, sekte dan klan adalah hal yang terpisah, seseorang bisa menjadi bagian dari klan dan tetap bergabung dengan sekte. Jadi, tidak ada yang mengira ini bertentangan dengan klan salju. Informasi ke-6 lebih merupakan spekulasi tentang kuadran rusa surgawi yang misterius. Mereka tiba-tiba menghilang dari dunia ribuan tahun yang lalu, bahkan jatuh ke peringkat 100. Namun, mereka tiba-tiba kembali dengan begitu kuat.
Banyak yang berpikir untuk mengirimkan duta besar untuk terhubung, namun prospek melakukan perjalanan selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad, terlalu menakutkan. Jadi, banyak dari mereka yang menunggu Gat Sacharo muncul secara resmi agar bisa menggunakan corner sebagai jalan pintas. Informasi ketujuh terbang sepenuhnya di bawah radar semua orang. Namun hal tersebut wajar saja karena berkaitan dengan kuadran peringkat 62. Satu-satunya alasan mengapa hal itu tidak diperhatikan adalah karena melibatkan pengguna kunci. Karena pengguna kunci manapun memiliki kemungkinan untuk menjadi dewa, ada baiknya untuk memberikan sedikit perhatian. Tentu saja, sangat jarang bagi seseorang yang berada di kuadran dengan peringkat sangat rendah untuk cukup berani menghadapi ujian Tuhan, tapi tetap saja itu adalah suatu kemungkinan. Lagi pula, akan selalu ada orang jenius seperti Legolas yang bermunculan dari waktu ke waktu. Selain itu, beritanya adalah bahwa pemegang kunci sebenarnya telah bertukar tangan bukan karena kematian atau ketidakmampuan untuk mendaki lebih tinggi seperti biasanya, namun karena tantangan formal. Ketika ini terjadi di kuadran ke-98, hal itu sepenuhnya tidak terdeteksi radar. Ini karena pemegang kunci dari Solren Kuadran, atau lebih tepatnya, mantan pemegang kunci, sudah terlalu tua untuk memasuki menara. Jadi, penghalang kabut sudah dipasang. Alhasil, saat Lilith mengambil alih kepemilikan, tidak ada perubahan nyata karena penghalang kabut masih ada. Namun, untuk kuadran ke-62, penghalang kabut belum ada. Menurut laporan, mantan pemegang kunci ditantang dan kalah dengan cara yang memalukan. Penonton pertempuran menggambarkannya sebagai pertempuran yang berakhir dalam 2 serangan. Pertarungan berakhir begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki sarana untuk merekam pertandingan tersebut. Ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Jika bukan karena fakta bahwa pengguna kunci di kuadran ke-62 sebenarnya adalah ahli lantai langit sementara penantangnya masih berada di lantai suci. Begitu saja, tanggung jawab utama di kuadran ke-62 berpindah tangan. Pengguna kunci baru mereka adalah seorang bintang baru yang kurang dikenal, Raja Emites. Sementara dunia sedang membicarakan tentang pencuri istri bertopeng, pria sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang begitu mulia. Faktanya, dapat dikatakan bahwa apapun kebalikan dari kejayaan, itulah yang sedang dihadapi Dion saat ini. Saat dia menyelesaikan tindakan pembangkangan terakhirnya, tidak mengizinkan namanya ditambahkan ke pilar malu dan mengangkat pergelangan tangannya ke langit, hukumannya datang untuk membayar iurannya. Dari awal sampai akhir, Dion tidak lagi berbicara. Matanya tidak menunjukkan emosi lain selain pembunuhan dingin, namun dia tidak membalas. Seolah-olah dia sedang mengingat wajah setiap orang yang melakukan kesalahan padanya. Bagi mereka yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka mengira Dion tahu dia tidak punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jadi dia memutuskan untuk menjadi martir. Mata mereka hanya bisa memerah saat tangan mereka mengepal, tidak mampu berbuat apa-apa. Kerumunan menjadi terpecah, separuh berdiri di samping, tidak melakukan apapun, sementara separuh lainnya melemparkan apa saja, mulai dari batu hingga hujan makian. Bahkan dengan benda angkasa. Karena Dion tidak pernah mempraktikkan teknik pertahanan apapun, dia dapat dengan jelas merasakan kepedihan puluhan ribu petani yang melemparinya dengan benda apapun yang dapat mereka temukan. Beberapa individu yang lebih jahat menggunakan lebih dari sekedar kekuatan mereka, menambahkan senjata tersembunyi dan keinginan meledak-ledak dalam serangan mereka. Kemarahan massa semakin bertambah ketika mereka mengetahui bahwa perkataan Dion tentang pilar itu tidaklah kosong. Tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka kirimkan pada senjatanya, mereka tidak dapat menghancurkan atau menggerakkan rantai yang membungkusnya. Beberapa bahkan mencoba mengangkat senjata dari tanah, namun ternyata mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Dion hanya bisa mencibir dalam hati. Jika hanya para Saint dan Celestial yang bisa menghancurkan pedangnya yang besar, maka gelarnya sebagai senjata tertinggi akan sia-sia belaka. Adapun mereka yang mengangkatnya dari tanah, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Salah satu kemampuan senjatanya adalah membentuk rantai tanpa akhir. Selama api rahasianya bisa memberi tenaga, api itu selalu bisa tumbuh lebih panjang dan lebih banyak. Meskipun kelihatannya hanya 2 rantai yang menancapkan pedangnya, kenyataannya jumlahnya ribuan, masing-masing terkubur puluhan kilometer di bawah bumi. Dion yakin bahwa kekuatan kasar yang diperlukan untuk menariknya keluar jauh lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh kuadran ini. Di langit, para kepala keluarga hanya menyaksikan Dion menahan amukan orang banyak, sepertinya belum bersemangat untuk bertindak. Baru setelah kerumunan telah menghabiskan semua kemampuannya, 5 tetua inti dari Soul Rending Peak turun sebelum tubuh Dion dipukuli dan berlumuran darah. Meski begitu, mereka merasa tidak nyaman menghadapi pemuda ini. Meski terluka, punggungnya tetap lurus dan matanya sama tajamnya. Kamu berani menatapku? Seorang tetua yang pemarah tidak bisa menahan tatapan Dion terlalu lama dan memutuskan untuk bertindak dengan harapan menyelamatkan mukanya. Tinju yang menyala-nyala terbang ke depan, menghantam perut Dion.
Dion mendengus sedikit, membungkuk. Tetua itu tersenyum, sepertinya menikmati kekuatan yang dimilikinya. Dia telah menahan diri secara signifikan, tidak ingin membunuh Dion dan membuat marah katedral. Di langit, Valet masih putus asa. Meskipun gambaran dirinya telah menghilang, ini bukanlah sebuah penghinaan yang bisa dia tahan. Dia tahu dia bukan tandingan Dion dan tidak berani menyerah, tetapi itu tidak menghentikannya untuk terus-menerus mendesak ayahnya. Air mata mengalir di wajahnya, terlihat sangat menyedihkan. Ketika tetua itu melihat bahwa tatapan Dion tidak berubah setelah kepuasannya menghilang dan dia hampir mundur untuk melancarkan serangan lagi. Tetapi saat itulah sang guru akhirnya berhenti berdiri di udara dan muncul di sampingnya. Dion tidak perlu memandang Master. Faktanya, setelah tubuhnya menembus peringkat surgawi, tingginya telah mencapai 2 meter. Namun, banyak yang merasa bahwa aura surgawi yang mengesankan tidak ada hubungannya dengan ketinggian. Namun, orang-orang yang sama terkejut saat mengetahui bahwa momentum Dion tidak kalah sengitnya dengan pakar terbaik di kuadran mereka. Dion menatap mata sang guru tanpa terganggu, jeritan Valet masih terngiang-ngiang di telinganya. Permohonannya agar Dion dibunuh tidak diabaikan. Bahkan, banyak massa yang sempat melempar benda ke arah Dion mulai meneriakkan hal yang sama. Terlepas dari apa yang mereka pikir akan terjadi pada saat ini, Dion tidak memohon untuk nyawanya. Dia bahkan tidak berbicara. Atas kejahatan yang telah menyinggung putriku, sang guru mulai berbicara, membungkam kerumunan dan putrinya. Aku harus membunuhmu di tempatmu berdiri. Namun, kematian seperti itu akan terlalu mudah bagimu. Meski kata-katanya terkesan tenang, siapapun bisa melihat amarah yang berkobar di matanya. Hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu yang menyedihkan sebagai seorang budak. Kamu tidak akan mempunyai kehendak bebas, kamu tidak akan mempunyai kebebasan, kamu akan menderita penghinaan tanpa akhir hari demi hari. Tinju sang guru semakin erat. Karena putriku tidak bisa bertindak sendiri, hukuman pertama ini akan datang dariku. Hujan tinju yang deras mulai membombardir tubuh Dion. Masing-masing tanpa sadar menggunakan kekuatan pedang Ki yang menusuk. Kerumunan dan kepala keluarga hanya menyaksikan hal ini terjadi, kepuasan terlihat jelas di mata mereka. Tidak ada yang berhenti untuk berpikir bahwa mungkin Dion membiarkan hal ini terjadi, bahwa mungkin tembakan yang mereka lakukan hari ini akan terbayar berkali-kali lipat di masa depan. Lagi pula, Dion masih memancarkan aura pengumpul esensi tahap pertama, bukankah wajar jika dia kalah telak dari para tetua di atas posisinya? Mengenai pandangan seorang guru yang menindas seorang murid, mereka bahkan tidak terlalu peduli. Jika mereka adalah ayah Valet, bukankah reaksi mereka akan sama? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1029 sakit sejati. Baru beberapa jam kemudian, ketika tubuh Dion tampak seperti tidak lebih dari mayat yang berdetak dan berlumuran darah di tanah. Valet dan Arthurian akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk melangkah maju. Di udara, Donari berjuang melawan genggaman ayahnya. Dia telah mencoba untuk mengakhiri semua ini bahkan sebelum dimulai, tapi dia bukan Dion. Kekuatannya benar-benar terbatas pada tingkat pengumpul esensi, jadi bagaimana dia bisa berjuang melawan cengkeraman makhluk surgawi? Dasar bajingan, baiklah aku, Donari meraung. Sebuah telapak tangan yang kuat menamparkan wajah Donari. Aku sudah terlalu lama menerima pemberontakanmu. Sekarang kamu bahkan punya keberanian untuk mencoba membela orang yang membunuh saudara tirimu. Donari hanya mencibir melihat rasa perih di pipinya. Wanita jalang itu bukan saudara tiriku. Kamu ingin tahu mengapa kehidupan membiarkannya berakhir? Itu karena dia berani menghina aku dan ibuku sebagai pelacur. Mata kepala keluarga Kaedes bergerak-gerak karena emosi yang kompleks. Meski Ibu Olaf adalah istri pertamanya, itu hanyalah pernikahan politik. Ibu Donari adalah cinta sejatinya. Bahkan dia tidak akan bisa menjamin bahwa dia tidak akan membunuh anak-anaknya sendiri karena telah menghinanya sedemikian rupa. Melihat bahwa dia akan kalah dalam pertarungan verbal ini, dia tidak mempermasalahkannya lagi. Dia memukul bagian belakang leher Donari, membuatnya pingsan. Di sisi lain langit, Sokzak mencibir ketika dia melihat Valet dan Arthurian mendekati Dion. Inilah pria yang membuatmu kalah, Asina, lelucon yang luar biasa. Dan di sini berpikir aku harus turun tangan secara pribadi. Ternyata dia bahkan tidak layak untuk mataku menyalakannya. Asina, yang selama ini berada di sana, tidak berkata apa-apa. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Dion bisa melawan. Meskipun pada akhirnya itu tidak berarti apa-apa karena dia tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Sokzak mengingat dia berjuang keras melawannya, jelas kekuatannya bukan hanya ini. Roll menggenggam tangan Asina. Dia tahu betapa besar pukulan yang dialami Asina jika kalah dari orang yang tidak disebutkan namanya di kuadran pertama tempat mereka muncul. Dia pernah menjadi kebanggaan klan Dark Elfin, tapi sekarang dia adalah cangkang dari dirinya yang dulu. Melihat saingan dan targetnya kalah telak, dampaknya berbeda baginya. Bukan hanya ini saja. Asina telah menceritakan kepada Roll tentang apa yang dikatakan Dion tentang pengkhianatan klannya.
Pada awalnya, dia juga tidak mempercayainya, tetapi menurut tetua klannya, para elf lainnya musnah dalam bencana. Jadi kenapa Dion jelas memiliki yin primordial seorang putri elfin? Cerita kedua itu mungkin tidak benar. Saya pergi. Anehnya, bukan Asina yang berbicara, melainkan Lilith. Tidak menunggu jawaban siapapun, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Di tanah, Valet dan Arthurian melangkah ke tubuh Dion. Kaki Arthurian menyapu ke depan, menghantam tubuh Dion dengan keras dan membuatnya terbanting ke pilar rasa malu. Jangan ikut campur, Valet menjerit, mengirimkan gelombang air yang dahsyat ke Arthurian yang tidak menaruh curiga. Dia dikirim terbang ke kerumunan, tidak sadarkan diri. Anda, Arthurian mulai mengamuk, tetapi ketika dia mengingat kebenaran dari masalah tersebut dan melihat tatapan tajam pamannya di langit, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Setelah serangan tiba-tiba Arthurian, Dion terpuruk di pilar rasa malu, duduk di luar keinginannya. Jubah muridnya compang camping, sepertinya tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak berlumuran darah, bahkan matanya terpejam, seolah-olah dia tertidur lelap. Valet berjalan ke arahnya dengan amarah di matanya. Dia tahu apa yang akan terjadi pada Dion setelah hari ini, jadi dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membalas penghinaan yang dia berikan padanya. Ketika dia melihat wajahnya yang berlumuran darah dan bengkak, kemarahan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Beraninya dia menolaknya, beraninya pria menyedihkan yang bahkan tidak mampu membela diri mengatakan tidak padanya. Mengatakan dia memiliki wanita yang lebih baik darinya, mengatakan dia bahkan tidak layak diperkosa, beraninya dia, beraninya dia, beraninya dia. Telapak tangannya melesat ke depan tanpa sadar seolah itu adalah satu-satunya cara baginya untuk melampiaskan amarahnya. Menamparkan wajah Dion karena marah. Tubuh Dion terbang ke samping, menghantam pilar peringkat. Valet tidak merasa lebih baik setelah melakukan ini. Pikirannya membalik-balik skenario, mencoba mencari cara terbaik untuk mempermalukannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan melihat ke arah kerumunan. Beri aku pisau. Tidak lama kemudian seseorang bergegas maju, berharap mendapat bantuan. Faktanya, itu adalah salah satu dari 3 murid yang bersaksi melawan Dion. Valet menggenggam pisaunya sambil mengucapkan terima kasih, melangkah ke arah Dion dan meraih dagunya yang berlumuran darah. Hari ini adalah hari di mana kamu berhenti menjadi laki-laki. Kerumunan orang berpaling, menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, banyak yang tidak dapat menonton. Tangan Valet terayun ke depan, lagi dan lagi, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana, bahkan menutupi wajahnya. Selangkangan Dion mulai merembes keluar dengan darah, membentuk genangan merah tua yang terus bertambah. Baru setelah Valet kehabisan napas, dia akhirnya berhenti, wajahnya dirusak oleh ekspresi menyeramkan yang berlumuran darah yang bukan miliknya. Senyuman kepuasan terlihat di bibirnya saat dia mengagumi hasil karyanya. Akhirnya, proses hari itu berakhir ketika para pendeta katedral membawa pergi Dion. Tentu saja, beberapa orang yang lebih cerdas mulai mempertanyakan mengapa merekalah yang melakukannya dan bukan para tetua inti, namun mereka tidak seberani Dion. Tidak diragukan lagi bahwa kejadian hari ini akan menjadi topik diskusi sekaligus cemoohan di masa yang akan datang. Tidak akan memakan waktu 3 hari lagi sebelum Dion bangun. Hanya ada satu kali dalam hidupnya dia menghadapi tingkat penghinaan seperti itu. Lebih dari 16 tahun yang lalu, saat dia berada di Focus Academy. Pada saat itu karena dia terlalu lemah dan terlalu percaya diri. Seperti yang ayahnya katakan selama uji coba True 4, seandainya dia mengaktifkan armor tempurnya sepenuhnya terlebih dahulu, Darius Storm tidak akan mampu mendorongnya sejauh itu. Namun, kali ini, dia tidak dipermalukan karena dia terlalu lemah. Tidak, kali ini Dion membiarkan dirinya dipermalukan demi jutaan nyawa yang disimpan di pasar jiwa menunggu untuk dijual seperti ternak. Dion sangat yakin bahwa tempat seperti Soul Market memiliki banyak brankas yang gagal. Perlu dicatat bahwa pendukung mereka adalah para penggarap iblis. Selain itu, klan manapun yang terlibat akan menjadi cemoohan dunia persilatan jika mereka ketahuan. Dion bahkan tidak akan menyadari keberadaan pasar jiwa jika dia tidak memiliki Raja Naga di sisinya. Untuk tempat yang terlindungi dengan baik. Tidak ada keraguan bahwa tidak hanya ada banyak kontrak yang ditandatangani yang mengikat mereka yang mengetahuinya, tetapi juga rencana penghancuran cepat jika brankas tersebut gagal. Artinya, jika Dion mulai menginterogasi atau mengungkap kebenaran, keseluruhan pasar jiwa bisa saja dihancurkan hanya untuk mengubur rahasia yang disimpannya bersama jutaan, bahkan miliaran nyawa. Satu-satunya cara aman bagi Dion untuk memasuki pasar jiwa adalah pergi sendiri. Namun, jika dia menunjukkan bahwa dia terlalu kuat untuk ditangani, segalanya mungkin akan sia-sia. Jadi, dia memutuskan sejak awal untuk tidak menolak. Bahkan, karena dia tahu dirinya tidak mampu mengendalikan amarahnya, dia sengaja membiarkan dirinya jatuh pingsan. Jika bukan karena ini, darah Demon Sage miliknya akan memacu dia dengan keras, menyebabkan dia melupakan tujuannya dan memulai pembantaian. Namun,
Ketika Dion terbangun dan mendapati dirinya berada di sel yang dingin, gelap, dan sempit. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyaksikan peristiwa yang terjadi dengan tatapan penuh dengan niat membunuh hingga seolah membeku di udara. Tentu saja, Dion menyimpan hartanya di dunia batinnya sebelum dia menikamkan pedangnya yang lebar ke tanah. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa mengaksesnya selain dia. Bahkan jika dia mati, dunia akan runtuh dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi, dia masih memiliki menara itu, kalau tidak semua ini akan sia-sia. Dunia batin Dion belum cukup besar untuk menampung jutaan orang. Aku akan mengajarimu apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Dion tiba-tiba berbicara ketika dia melihat Valet menikamnya berulang kali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1030 terkekeh. Semua orang tahu bahwa ada beberapa hal yang hampir mustahil disembuhkan pada tubuh manusia. Salah satunya adalah mata, tetapi yang lainnya berada di bawah payung organ reproduksi. Entah itu rahim wanita, atau penis dan testis pria, keduanya memerlukan obat-obatan yang menantang surga untuk menyembuhkannya. Kabar baiknya adalah Valet tidak tahu bahwa Dion telah memakan tanaman tingkat planet yang digunakan untuk merangsang yang primordial beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya dia memakannya, dia bahkan membangkitkan tingkat penggunaan tertinggi ketika dia menyebabkan 9 awan muncul. Jumlah energi yang murni di dalam tubuh Dion bukanlah sesuatu yang bahkan dapat ditandingi oleh ahli formasi Dao yang berspesialisasi dalam energi yang 3 hari sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Seperti yang diketahui Dion, tanaman 9 awan yang hanya akan menjadi racun jika digunakan secara tidak benar. Jika digunakan dengan benar, itu adalah sumber daya budidaya yang menantang surga. Meskipun Dion tidak tahu apa yang terjadi ketika dia tidur. Yang dia tahu adalah fakta bahwa dia masih hidup berarti Evangeline telah menggunakan beberapa cara untuk mengasimilasi tanaman dengan tubuhnya dengan tepat. Yang berarti dia mendapat manfaat dari semua khasiatnya. Mengenai gagasan Evangeline menggunakan tubuhnya sendiri untuk melakukannya, Dion menolak gagasan itu sepenuhnya. Seorang ahli alkimia sekalibernya memiliki banyak metode untuk menghadapi 9 awan yang tanpa menghubungkan mereka sebagai pria dan wanita. Ditambah lagi, jika dia berkultivasi ganda dengannya, seharusnya ada peningkatan yang nyata dalam kekuatannya. Tapi, sejauh yang dia tahu, tidak ada perbedaan dalam kekuatannya. Sekadar konteksnya, ketika Dion ganda berkultivasi dengan Amporae, dia adalah orang suci puncak, sementara tubuhnya masih berada di tingkat suci pertengahan, itu sudah cukup untuk mendorong tubuhnya ke tingkat surgawi. Itu adalah peningkatan yang sangat besar untuk perbedaan budidaya yang hanya berjumlah setengah bidang. Namun, Evangeline adalah ahli formasi Dao. Itu adalah seluruh alam di atas budidaya tubuhnya, dan 3 alam utuh di atas budidaya energinya. Bahkan jiwanya, atribut terkuatnya, berada di bawah dirinya. Kesenjangan sebesar itu seharusnya membantu Dion terbang ke langit dalam 1 langkah. Namun, disinilah dia, masih pada level yang sama. Paling tidak, dia seharusnya meledak dan mati karena peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Dion berhenti memikirkannya. Dia sedang tidak mood untuk berfantasi tentang kecantikan. Dia sedang ingin membunuh dan tidak berhenti sampai dia bermandikan darah. Tiba-tiba, sangkar gelap tempat dia berada, yang ukurannya hampir tidak cukup untuk dia duduki, bergetar saat terdengar tawa dari luar. Sepertinya yang baru akhirnya terbangun. Sayang sekali, dia laki-laki muda. Kedua saudara perempuan yang menyebalkan itu menghalangi kita mengambil kecantikan kecil terakhir yang masuk. Sebuah suara memanggil, "Oh, berikan dia pada kakak Dima." Suara kedua menjawab dengan nada yang sedikit menggoda. Suara pertama tercekat, meludah berlebihan ke satu sisi. "Kau urus saja itu. Aku tidak ingin nasib ini menimpa musuh terburukku, apalagi orang yang bernasib buruk untuk datang ke sini." Suara kedua mencibir, "Tidakkah kamu melihat betapa berlumuran darah selangkangannya ketika dia datang ke sini? Kudengar dia dikebiri di depan umum. Sepertinya dia dikirim ke sini oleh surga untuk saudara Dima." "Ah," suara pertama tersentak kaget. "Kau pastilah yang membersihkannya, bukan? Benarkah, membersihkan dia?" Suara kedua mendengus. "Dia seorang kultivator, dia tidak akan mati begitu saja. Mengapa saya harus mengotori tangan saya seperti itu? Ditambah lagi, pasar akan tutup sekitar seminggu lagi, dia akan dijual sebelum itu." "Petani," suara pertama terdengar ragu-ragu. Sebagian besar budak jiwa yang mereka bawa adalah bayi yang baru lahir. Jadi, jelas, kekuatan mereka kecil. Setelah tumbuh besar di sini, ada banyak waktu untuk menerapkan banyak batasan pada mereka. Seseorang yang setua Dion sangat jarang. Suara kedua mendengus. "Apa yang membuatmu begitu bingung? Apakah kamu tidak mengenali logam ini? Setelah dipukuli dengan sangat parah dan terjebak dalam logam spons perak ini, energinya akan benar-benar habis. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya sekarang, bukankah kamu terlalu menyedihkan? Tidakkah kamu ingin dipuji sebagai orang yang mengalahkan murid inti Soul Rending Peak?"
Murid inti, suara pertama berseru. Biarkan saja dia di sana, aku tidak punya keinginan mati. Lebih baik lagi suruh Kak Dima untuk menghadapinya, aku sudah selesai. Bahkan unta yang kelaparan pun lebih kuat dari kuda yang sehat. Aku pernah mendengar orang-orang tua mengatakan itu berkali-kali, jadi aku tidak mencoba untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang hal itu. Dion mendengar langkah kaki saat suara pertama pergi dengan tegas. Bang, bang, sebuah tangan yang kuat menghantam sangkar Dion. Anehnya, suara itu menghilang segera setelah dibuat. Awalnya, Dion mengira itu akan menjadi akhir dari segalanya. Bagaimanapun, logam spons perak dikenal mampu menyerap semua energi, termasuk gelombang suara. Tapi, setelah suaranya hilang, sangkarnya bergetar. Pada saat itu, suara tidak nyaman bergema di tulangnya, mengguncangnya hingga ke inti dan membuat giginya bergetar. Mata Dion berbinar karena marah. Apakah mereka benar-benar berniat memperlakukannya seperti binatang yang dikurung? Bagus. Suara kedua mencibir. Apakah kamu marah? Yah, sayang sekali di sini, perasaanmu hampir tidak berarti apa-apa. Aku ingin sekali melihat ekspresi putus asa di wajahmu ketika kamu menjadi mainan Kakak Dima. Suara tawa terdengar semakin jauh. Seorang murid inti yang perkasa berubah menjadi anak laki-laki. Saya akan membayar banyak uang untuk melihatnya. Dion menghafal suara itu. Salah satu orang pertama yang dia bunuh ketika dia pergi dari sini pasti adalah dia. Kadal tua, apa yang terjadi saat aku keluar? Sebuah suara kuno mendengus di benak Dion. Untuk seorang pria yang membiarkan dirinya dikebiri hanya demi menyelamatkan budak. Aku tidak percaya seseorang yang begitu menyedihkan adalah tuanku. Aku sedang tidak mood mendengar leluconmu. Kata Dion dingin. Setiap bagian dari dirinya menyuruhnya untuk keluar dari kandang ini sekarang juga dan mulai mengamuk. Tapi dia tahu bahwa dia tidak cukup tahu tentang situasinya. Dia bahkan tidak yakin kalau dia sedang berada di pasar jiwa saat ini. Selain itu, karena jiwanya tersegel, dia tidak bisa melihat keluar sangkar tempat dia berada. Selain warna hitam, dia tidak bisa melihat satu hal pun. Satu-satunya kesempatannya adalah jika tuannya bangun untuk memeriksa apa yang terjadi padanya, tapi dia tidak tahu kapan tuannya akan bangun berikutnya. Sekarang dia memiliki 13 jiwa yang hidup di dalam mata pikirannya, pengurasan jiwanya berlipat ganda. Satu-satunya cara untuk mendukung mereka semua adalah dengan memasuki tidur nyenyak dan meminimalkan energi yang mereka gunakan dan butuhkan. Namun, ini adalah pedang bermata dua. Sial, Dion akan membenturkan tinjunya ke sangkar jika dia tidak begitu yakin itu hanya akan membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Setiap hari, dia membenci kenyataan bahwa budidayanya semakin disegel. Jika dia memiliki akal ilahi, mengapa dia harus dipermalukan seperti ini? Dia bisa saja memata-matai katedral dari jauh dan menemukan apa yang perlu dia ketahui dengan mudah alih-alih dipenuhi dengan kemarahan yang tidak bisa dia keluarkan. Jika dia memiliki jiwanya, saat Valet berpikir untuk melewatinya seperti ini, dia akan membunuhnya tanpa keraguan. Sejauh yang aku tahu, Raja Naga akhirnya memulai, kamu tidak lagi berada di katedral planet. Soul Market terletak di sabuk asteroid katedral Tata Surya. Saya tidak tahu berapa jumlah asteroid yang tersebar. Tapi, saya yakin setidaknya ada 20 atau lebih. Kamu bisa melihat bagian luar kotak ini? Dion bertanya penuh harap. Tentu saja. Meskipun jiwaku memiliki bakat yang lemah, aku masih lebih mampu daripada orang cacat sepertimu. Saat Dion hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dua suara yang familiar terdengar. Lihat, kakak, sudah kubilang dia layak diikuti tidak peduli seberapa keras kepala dia. Suara seorang gadis kecil berbicara. Suara anak kecil yang menggemaskan ditanggapi dengan dengusan. Mari kita lihat bagaimana dia meminta bantuan kita terlebih dahulu. Lalu mungkin aku akan memaafkan dia karena memperlakukan kita seperti sebelumnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.